got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on the line. Halo semuanya, perkenalkan saya Zira Anissa Al-Fatma dengan NIM 2507110007, Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan membahas materi tentang inflasi dan pengangguran. Sebelum masuk ke materi, aku akan menampilkan contoh kasus inflasi dan pengangguran di Indonesia. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite hingga Pertamax secara mendadak. Akibatnya tak sedikit pihak yang merasa keberatan dengan kebijakan ini, salah satunya ojek online. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar hingga Pertamax pada Sabtu sore kemarin yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Di satu sisi, pemerintah mewacanakan anggaran subsidi BBM akan dialihkan ke dalam 3 bentuk bantuan sosial. Salah satunya akan menyasar ke angkutan umum, nelayan, dan ojek online. Meski begitu, akibat kebijakan baru ini, para pengemudi ojek online atau ojol mengaku dirugikan dan sangat diberatkan di saat kini mengalami penurunan jumlah penumpang. Soalnya kalau dinaikin 500 perak, kemungkinan kami bisa bangga lah, maksud boleh lah kita katanya. Dengan adanya 2.400, kami berat, sedangkan ojol ini kan lagi sepi. Untuk makan sehari-hari pun kita susah. Mengandalkan dari pemerintah sampai saat ini nggak ada. Harus ada penyesuaian, BBM naik, apa harus naik semua kan? Ya sebenarnya jangan terlalu banyak lah naik, harus seimbang gitu loh. Kalau naiknya 2.000 kan itu kan memberatkan ya rakyat-rakyat kecil aja kayak kita kan, bukan ojol doang. Nah, pada contoh video tersebut, pada tahun 2022 harga BBM pernah mengalami kenaikan harga. Adanya kebijakan tersebut, inflasi Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kenaikan ini berdampak luas terhadap berbagai sektor seperti harga transportasi naik karena harga BBM yang mahal. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuat lapangan pekerjaan saat itu belum sepenuhnya pulih karena adanya pandemi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami 2 tekanan sekaligus, yaitu kenaikan harga dan keterbatasan pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk pada materi inflasi dan pengangguran. Apa sih inflasi dan pengangguran itu? Mari kita bahas. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi terus-menerus dalam periode tertentu. Sedangkan pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk dalam angka kerja belum mendapatkan pekerjaan. Dalam konsep ekonomi makro, hubungan inflasi dan pengangguran dijelaskan melalui kurva Phillips yang menunjukkan adanya hubungan antara keduanya dalam jangka pendek. Namun, hubungan ini tidak berlaku di semua kondisi. Nah, pada kasus BBM pada tahun 2022 merupakan contoh nyata bagaimana inflasi dapat terjadi akibat kenaikan biaya produksi. Ketika harga energi meningkat, biaya dan distribusi barang juga ikut meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk menaikkan harga jual, sehingga inflasi ikut naik. Namun, di sisi lain, proses pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak berjalan secara merata, dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum sepenuhnya membuka lapangan pekerjaan baru. Akibatnya, tingkat pengangguran masih menjadi sebuah tantangan. Dari sisi inflasi, kondisi ini termasuk dalam kategori cost plus inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, upah, atau biaya angkut. Nah, sedangkan pengangguran disebabkan oleh dampak pandemi serta ketidaksesuaian antara keterampilan dan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.